Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik F merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Oke, sudah siap dengan alat tulisnya? Yuk, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelumnya, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menulis huruf tegak bersambung, menunjukkan tata tertib di sekolah, menimbang berat benda, menyelesaikan soal cerita tentang berat benda, dan menyanyikan lagu sesuai panjang pendek nada. Baik, subtema 1, hewan di sekitarku. Nah, lihat gambar hewan apa saja ya yang terlihat. Coba tuh yang paling kanan. Iya, ada kuda, kemudian sapi, domba, kambing, apalagi kukuruyuk, benar, ayam, terus kelinci, wek wek wek, bebek, dan meow, kucing. Nah, di antara hewan-hewan itu ada yang biasanya dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya, misalnya susunya, ya kan, sapi atau kambing. Kemudian dagingnya juga ya, bisa ada ayam, telurnya, dagingnya juga, begitu juga bebek. Nah, yang untuk kelinci ataupun kucing itu biasanya lebih dipelihara manusia untuk apa? Kesenangan ya, maksudnya untuk hiburan saja gitu. Begitu juga untuk kuda, bisa ditunggangi. Tapi ada juga di sebagian daerah sekarang ini susu kudanya dimanfaatkan untuk kesehatan ya. Nah, itu tentang hewan di sekitar kita. Baik, kalian bisa lihat di halaman 3 itu ada huruf atau cerita yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Silakan kalian baca ya. Nah, Mem Ani di sini Anda mengingatkan nih, waktu di kelas 1 kita sudah pernah belajar ya cara menulis huruf tegak bersambung. Nah, ini Mem Ani berikan lagi huruf-huruf yang cara penulisan tegak bersambung, baik huruf besar dan kecil. Yuk, silakan diingat kembali atau buku yang waktu kelas 1 dibuka kembali bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung dari A sampai Z. Oke. Nanti kalau ada latihannya, kalian bisa menulis huruf atau kalimat dengan huruf tegak bersambung ya, seperti kalian bisa dilihat nanti pada halaman 4 itu ada menuliskan kalimat dengan huruf tegak bersambung ya. Siap ya? Masih ingat? Nanti boleh dilihat contoh huruf tegak bersambungnya pada di atasnya, contoh di atas. Berikutnya, tadi Nina punya hewan peliharaan kucing tuh yang tadi pada gambar di depan ya. Nah, dia teratur. Selain teratur, Nina juga disiplin di sekolah. Nah, di sini ada contoh tata tertib di sekolah yang pertama. Apa tuh gambarnya? Oh, memakai seragam dengan rapi. Sudahkah kalian memakai seragam dengan rapi jika ke sekolah? Insya Allah ya. Datang dengan pakaian yang rapi, pulang juga harus rapih juga. Berikutnya, wah, gambar apa tuh? Oh, masuk kelas dengan tertib ya, jangan lupa bersalaman dengan bu guru. Tapi itu dulu, kalau sekarang ketika harus protokol kesehatan hanya mengangkat tangan di dada atau namaste, dia tidak menyentuh demi menjaga kesehatan. Berikutnya, apalagi contoh tata tertib di sekolah?
Oh, jika mau izin keluar kelas harus minta izin kepada guru ya. Berikutnya apa lagi? Rapi sekali tuh. Sedang apa ya? Oh, itu sedang mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, itu adalah sebagian dari tata tertib di sekolah. Ada lagi tidak? Iya, silakan kalian ingat-ingat apa lagi ya tata tertib di sekolah kita. Iya, yuk berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam timbangan. Di semester 1 mungkin kalau itu belajar apa ya? Alat ukur panjangnya. Sekarang macam-macam timbangan. Kita lihat nih, ada timbangan yang digunakan pedagang. Tuh, mungkin bunda kamu di rumah punya ya. Apa nih namanya? Oh, timbangan dapur. Nah, ini biasa digunakan untuk menimbang benda-benda ataupun bahan makanan ya, biasanya ya, yang tidak terlalu berat ya. Itu mungkin sekitar paling besar tuh 2 kilo ya. Kemudian ini ada juga apa tuh namanya, timbangan digital. Mungkin kalian sekarang sering kalau ke pasar lihat di toko buah ya. Iya ada, atau di supermarket, ini namanya timbangan digital. Jadi sudah komputerisasi. Berikutnya, nah ini kalau ke pasar tradisional namanya timbangan duduk. Jadi ada anak timbangannya, dari yang 1 kilo, setengah kilo, ada yang 1 ons, ada yang setengah ons, ada juga yang 2 kilo ya. Itu ada anak timbangan di depan timbangan duduk itu. Berikutnya, nah ini kalau untuk mengukur berat badan apa saja alatnya. Tuh, siapa yang punya? Iya, itu adalah timbangan berat badan digital. Mungkin ada yang sudah punya ya gambarnya tuh Doraemon. Ya, bisa juga gambar yang lain. Jadi, ketika kita berdiri di atasnya langsung keluar karena ada alat digitalnya ya. Berikutnya ini yang biasa, yang dulu nih, timbangan berat badan. Jarumnya bergerak ya ketika menunjukkan berat badan seseorang ya. Di tengah-tengah jarum itulah terlihat berat badan kita. Dan selain itu nih apa nih, siapa yang tahu nih, punya dede bayi enggak? Iya, ini adalah timbangan bayi. Biasanya di puskesmas atau posyandu ya. Nanti terlihat tuh ketika dede bayi diletakkan di atasnya, nanti ada jarum yang menunjukkan berat badan bayi. Sampai sini paham ya, insyaallah. Kita lanjut. Nah, kalau tadi sudah mengetahui timbangan, sekarang bagaimana menimbang berat benda? Nah, lihat, ini adalah contoh timbangan yang biasa digunakan juga oleh pedagang buah ya. Tuh lihat ada ini termasuk timbangan timbangan duduk ya. Ini ada buah labu. Coba dilihat jarumnya itu menunjukkan 4 kilo ya. Nah, satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan itu biasanya kilogram dan gram. Kalau di Indonesia, hektogram itu sering disebutnya ons ya, dimana 1 hektogram sama juga 1 ons. 1 ons 100 gram. 1 kilo itu sama juga 10 ons atau 1000 gram. Ada juga 500 gram itu sama juga setengah kilo. Penulisannya 0,5 atau 1/2 ya, sama aja ya, sama saja. Nah, tadi yang seperti Mem Ani bilang, ini berat labu sama dengan 4 kg. Lihat jarum timbangannya kemana. Nah, kalau untuk timbangan pasar nih, perhatikan anak timbangannya
Biasanya di pasar tradisional nih, paling kiri itu sedang menimbang telur, itu ada anak timbangan 1 kilo, ya, menunjang di atas itu 1 kilogram. Nah, kalau 4 anak timbangan itu dimana masing-masing 1 kilo, berarti berapa? 4 kali 1 kilo berarti 4 kilogram. Berikutnya yang tengah, gambar tengah itu menimbang terigu. Nah, di situ diberikan bahwa yang agak kecil yaitu 500 gram atau setengah kilo. Kalau ada 2 anak timbangan 500 gram berarti berapa? Berarti 2 kali 500, 1000 gram atau 1 kilo. Dan yang terakhir lihat, menimbang apa ya? Gula. Nah, itu ada lagi anak timbangan yang lebih kecil, yang itu 100 gram, yang bawahnya 50 gram. Nah, di timbangan itu ada 2 yang 100 gram dan yang satu 50 gram. Berapa berat gula seluruhnya? Berarti 2 kali yang 100 gram ditambah 50 gram sama dengan 200 ditambah 50. Berarti semuanya 250 gram. Insya Allah ya. Mudah-mudahan paham sampai sini. Nah, ini tentang soal cerita berat benda. Contoh, Deli memberi makan kelinci secara teratur setiap 3 hari. Kelincinya membutuhkan 250 gram wortel. Berapa gram wortel yang diperlukan untuk 12 hari? Nah, ini penyelesaiannya. Berarti diketahui berat kantong wortel itu 250 gram. Ya, ditanya berapa gram wortel untuk 12 hari? Nah, ini di bawah perhatikan gambar berikut. Tadi udah muncul duluan ya. Tuh, kalau 3 hari, 6 hari, 9 hari, 12 hari. Karena kan setiap 3 hari ya, dia butuh sekantong wortel. Kalau 6 hari berarti 2 kantong. 9 hari 3 kantong, 12 hari 4 kantong. Nah, bisa dikatakan 1 kantong 250 gram. Berarti kalau 4 kantong ditambahkan saja 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram ditambah 250 gram sama dengan 1000 gram atau 1 kilogram ya. Itu wortel yang diperlukan untuk wah, apa ini? Sekarang kita menyanyikan lagu sesuai panjang pendek nada. Lagu apa ya? Lagu Anak Kambing Saya. Ini dari daerah timur Indonesia ya. Yuk kita nyanyikan bersama nih, tahu tidak? Dengarkan ya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hei hei, caca marica hei hei, caca marica ada di kampung baru. Tuh, seperti itu lagunya. Nah, pada lagu ya dibukukan nanti lihat juga tuh ada nada panjang dan nada pendek. Perhatikan contoh berikut. Nah, itu ada tulisan mana di mana anak kambing saya. Contohnya ya, mana di mana. Nah, dan saya ya, berarti itu nada panjang. Ketika ada garis itu berarti nadanya panjang. Ketika titik nada pendek ya. Oke, nanti kalian bisa berlatih ya di buku mana nada yang panjang dan pendek. Mudah-mudahan bisa ya, insya Allah. Oke, baik. Untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, kalian bisa berlatih di berikut ini, PB 1, 2, 3, 4 ya. Untuk
PB 3 hanya nomor 2 saja. Nanti untuk menulis tegak bersambung, kalian boleh pakai buku waktu kelas 1. Nanti diselipkan di buku atau ditempel ya. Nah, selamat mengerjakan. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.